Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan genitalia eksternal dan internal wanita. Yang pertama ada genitalia eksternal wanita. Ini adalah gambarnya di sini. Apa saja yang terdapat yang termasuk ke dalam organ reproduksi luar wanita? Di sini ada yang pertama adalah mons pubis, ada labia mayora, mulut vagina luar, kemudian ada labia minora, itu mulut vagina dalam yang lebih kecil, kemudian ada klitoris, ada vagina, ada himen, ada uretra, ada vestibulum, dan ada anus. Nah, untuk mons pubis ini letaknya adalah persis di atas tulang kemaluan wanita. Dia dia ditumbuhi rambut di sekitarnya. Nah, fungsi rambut ini adalah untuk mengurangi gesekan saat berhubungan intim. Jadi agar tidak lecet atau luka saat melakukan hubungan intim. Nah, kemudian ada bibir luar vagina. Ini juga masih ditumbuhi rambut. Kemudian dia terdiri dari jaringan lemak, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak dan kelenjar keringat ya. Nah, fungsinya untuk melindungi dan menutup struktur alat kelamin. Nah, ada juga di sini klitoris. Klitoris ada di sini ya. Itu bentuknya bulat, kecil seperti seukuran kacang, yang mana dia sangat peka terhadap rangsang. Jadi dia punya peran juga saat melakukan hubungan intim. Labia minora ini lebih kecil dari labia mayora dan letaknya di dalam labia mayora. Dan labia minora ini terdiri dari kelenjar minyak. Nah, fungsi labia minora sendiri ini untuk melindungi uretra dan vagina, karena uretra dan vagina ada di dalam labia minora. Kemudian ada uretra. Uretra ini letaknya di bawah klitoris. Nah, ini untuk saluran kencing ya, untuk saluran kencing. Dan ada uretra, ada ini vagina, ini lubang vagina. Untuk lubang vagina ini untuk jalan menuju rahim. Jadi fungsinya untuk melahirkan, keluarnya menstruasi dan kopulasi di vagina. Dan di vagina ini ada himen. Himen ini adalah lapisan tipis penutup yang senggama dan biasa kita sebut selaput darah ya. Nah, dia ini punya lubang ya, agar nantinya untuk mengeluarkan darah menstruasi. Selanjutnya ada genitalia internal wanita atau organ reproduksi dalam wanita. Ini ada apa aja? Yang pertama ada vagina. Vagina ini adalah saluran untuk menghubungkan antara organ luar dan organ dalam atau sebaliknya. Nah, vagina ini juga merupakan jalur lahir bayi. Nah, kemudian ada serviks atau mulut rahim. Ini sempit ya serviks ini, tapi dia akan melebar atau akan terbuka ketika terjadi kontraksi, ketika rahim ini berkontraksi. Nah, kemudian di sini ada uterus atau rahim, yaitu tempat implantasinya bayi, tumbuh kembangnya fetus. Rahim ini nantinya akan fleksibel membesar sesuai ukuran janin gitu ya. Nah, kemudian di atasnya ada fundus uterus. Nah, sedangkan di rahim ini sendiri itu memiliki 3 lapisan kulit
Yang pertama ada perimetrium, adalah lapisan luar yang fungsinya untuk menguatkan rahim. Kemudian ada myometrium, itu lapisan tengah untuk terdapat otot ya untuk kontraksi rahim. Kemudian ada endometrium, ini adalah lapisan yang paling dalam. Jaringan epitel, kelenjar epitel, jaringan dan pembuluh darah. Nah, setelah itu di sini di sisi kanan dan kiri ini terdapat tuba falopi. Yang mana fungsi tuba falopi ini adalah untuk tempat fertilisasi, tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Nah, terjadinya pembuahan adalah di tuba falopi. Di tuba falopi ini terdiri banyak sekali silia yang terdapat di dalamnya, yang nantinya untuk membantu sel telur itu menuju ke rahim gitu ya. Nah, terus kemudian ada ovarium. Ini yang bentuknya bulat, ada 2 juga. Nah, ovarium ini nantinya menghasilkan folikel, ovum, dan yang akan menghasilkan tempat produksi sel telur di ovarium ini. Terus juga ada fundrae. Ini adalah rumbai-rumbai ya, seperti bentuk jari yang nantinya akan menggerakkan sel telur saat ovulasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang genetalia eksternal dan internal kita. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.